Ayo, Mak. Ayo. Ai Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahragalah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya dari Warta Pagi RRI Makassar. Sahabat budaya, aplikasi Lonsara diharapkan menjadi tempat aduan pelayanan publik yang efektif bagi masyarakat. Dan itulah beberapa informasi kami hadirkan pagi hari ini dari rri.co.id bagi sahabat budaya yang ingin membaca atau juga membaca lebih lengkap tentang berita kami di Warta Pagi tadi sudah dengarkan, dan juga berita atau informasi yang saya hadirkan tadi dari rri.co.id bisa langsung ke portal berita kami rri.co.id. Di sana beragam informasi bisa sahabat budaya baca dan juga lihat. Dan itulah sahabat budaya informasinya, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Aku bukan kumbang yang binal dan jalan, akulah kumbang yang sejati. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Walaupun bumi akan terbelah, walaupun langit akan menimpa, cintaku hanya untukmu semata, tak mungkin akan berpaling arah. Kau benar cinta dan sayang padaku, buktikanlah semua dengan perbuatanmu. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis
kumbang yang sejati. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Asik bro. Walaupun bumi akan terbelah, walaupun langit akan menimpa, cintaku hanya untukmu semata, tak mungkin akan berpaling arah. Kau benar cinta dan sayang padaku, buktikanlah semua dengan perbuatanmu. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Aku bukan kumbang yang binal dan jalan, akulah kumbang yang sejati. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga, semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Asik bro. Kabaratna Pro 4. Kabar Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kue taripang adalah kue tradisional dari Sulawesi Selatan yang banyak digemari masyarakat Bugis karena cita rasanya yang manis dan gurih. Kue ini memiliki teksturnya di luar akibat lapisan gula merah yang mengering, serta bagian dalamnya kenyal dan berserat berkat campuran tepung beras ketan dan kelapa parut. Meskipun tergolong kue tradisional, taripang kini mudah ditemukan di warung dan kafe. Selain rasanya yang khas, kue ini juga memiliki nilai historis dan filosofis, serta proses pembuatan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Demikian Kabaratna Pro 4. Padamu lagi
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Hanti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi dari daerah kita di Sulawesi Selatan. Yang pasti juga sahabat budaya saya akan nantikan telepon di 0811 400 9250. Dan pagi hari ini mengingatkan sahabat budaya mungkin yang mau pergi berangkat kerja, hati-hati di jalan karena kayaknya dari subuh itu hujan. Dari rumah tadi tuh hujan Mi. Pagi ini masih hujan Di? Masih dente. Oke, baiklah. Kalau berangkat ke tempat kerja, hati-hati Ki. Pastikan juga kita yang memakai kendaraan roda 4 itu memperhatikan sabuk pengaman. Juga jangan lupa bawa payung. Karena kalau turun Ki dari mobil tak pasti basah Ki kalau tidak pakai payung Ki. Kecuali parkiran tak dekat ya mungkin ya. Tapi kalau jauh ya pakai payung pastinya. Untuk yang berkendaraan roda 2 pastikan juga untuk memakai
bagi jas hujan, kaitkan helm tak, hati-hati ki jangan ki membalap ya atau melaju motor tak, karena biasa genangan air itu adalah salah satu juga faktor yang bisa membuat kita celaka, tapi semoga tidak. Makanya mengingatkan sahabat budaya. Tapi kalau yang mungkin buru-buru, jalan bikin cepat, kalau jauh kantor tak. Karena biasanya itu saking buru-burunya tidak dilihat genangan air. Ya pasti juga sahabat budaya mengingatkan bahwa kalau yang sarapan pagi ki dulu, pastikan juga perut terisi. Kalau yang biasa tidak sarapan pagi ya puasa Miki minum air putih saja. Kan biasa begitu sahabat budaya. Oke, bagi yang belum sarapan ya mungkin bisa sarapan di kantor ya nanti ya, sebelum mungkin melakukan aktivitas, karena biasanya kalau buru-buru Miki belum bikin sarapan terus orang bilang apa gerakan cepat begitu naik kendaraan, dilupa itu segala-galanya, lubang apakah genangan air, wah tancap gas saja. Tapi semoga ini tidak terjadi. Yang pasti mengingatkan juga untuk hati-hati di jalan berkendara. Lalu kalau ingin terima telepon di handphone ya menepiki dulu kalau bisa, karena ini juga salah satu upaya untuk tidak terjadi kecelakaan di jalan. Oke, baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan hadirkan informasi apa pagi hari ini nanti sebentar Pidi kasih dengar dulu kelong, dan saya akan menghadirkan informasi apa. Jangan kemana-mana, saya nanti teleponnya sekali lagi sebentar nanti jangan khawatir, aku terima aja telepon tak itu. Kita dengarkan dulu satu kelong berikutnya dari Dian Ekawati, Allah si Ripalo 2. Si Pak Dua
kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah, yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik Presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mako ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, dan pagi hari ini kita akan bicara mengenai aksara lontara dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Seperti apa sahabat budaya? Yang pasti lontara itu adalah salah satu aksara yang juga menjadi pedoman masyarakat Bugis Makassar. Kenapa bilang begitu? Karena di dalam lontara itu sahabat budaya sudah mengatur tentang bagaimana tatanan hidup dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bersosialisasi di masyarakat, ya juga bagaimana masyarakat itu tenggang rasa sama orang lain. Ya kita sesuaikan dengan Warta Pagi RRI Makassar yang dibahas hari ini adalah lontara. Adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah kita yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini adalah satu aplikasi di mana program lontara ini bisa dipakai oleh masyarakat kita, sahabat budaya, terkait dengan apa Denten? Iya, terkait dengan kebutuhan masyarakat. Ya salah satunya yang mau sahabat budaya
tahu ini adalah salah satu aplikasi yang juga membantu kita ya, sahabat budaya yang ingin mendapatkan mendapatkan fasilitas yang berfungsi untuk tidak membuat masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan begitu. Dan ini aplikasi yang inklusif, cepat, mudah, bisa sahabat budaya umpama kalau ingin menganggap atau ingin supaya prosedur pembuatan KTP, KK atau akta kelahiran itu lebih mudah begitu dengan Aksara Lontara yang bisa di-download di aplikasi App Store. Dan ini salah satu program unggulan Pemkot Makassar yang terintegrasi atau integrasinya 358 layanan publik yang ada di Kota Makassar. Baik sahabat budaya, untuk itu yang perlu sahabat budaya ketahui juga bahwa di dalam Lontara kita ini ada beberapa memang yang kita tahu lah bahwa aksara Lontara itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini salah satu merupakan identitas daerah dan merupakan nilai-nilai leluhur yang sangat berharga dan merupakan juga satu dari 5 aksara dunia yang ada. Dan kalau dilihat dari aksara ini sahabat budaya adalah salah satu aksara yang mengajar kita ya. Saya tadi bilang bahwa ini warisan budaya yang mengajarkan kita bagaimana bersosialisasi, bagaimana kita punya kehidupan yang punya dinamika dalam hidup ini ya berpatokan sama Lontara. Dan huruf Lontara ini juga salah satu yang mengajarkan kita bagaimana orang itu bersikap begitu ya. Ada ya sahabat budaya? Ada sahabat budaya. Dan ini adalah bentuk huruf yang ada. Kalau aksara Lontara ini bentuk huruf yang orang bilang pada masa itu dulu ya disebut aksara Lontara Toa atau jangang-jangang ya. Baik sahabat budaya, saya akan coba terima telepon di 0811 400 9250. Apa yang sahabat budaya tahu tentang aksara Lontara? Ada yang tahu? Kaganga. Oke, ada penelpon, kita coba terima dulu, dari tadi berdering. Ya, assalamualaikum. Bari bahasa pagi, selamat pagi Bari. Selamat pagi Abang Umar. Iya. Abang Umar, bagaimana aksara Lontara yang kita tahu? Oh, Lontara di. Iya. Saya kurang mengerti kalau Lontara. Adakah tulisannya kaganga paba mata dana? Apa menjelaskan di Sangkala? Kamu di sini tidak tahu itu begitu lah. Iya. Jadi Sangkala bicara ya. Iya, oke. Kalau aksara Lontara itu punya, iya halo, iya. Sangkala. Saya mah den bagi Sangkala abunnya. Dentene, iya Pak. Dengan siapa Pak? Ya. Nama tak? Sangkala abu, Pak Sangkala abu. Oh iya, Pak Sangkala Abu, apa yang kita tahu tentang aksara Lontara? Iya, kunci kalian pelajari. Apa itu, ada huruf-huruf apa Lontara yang kita tahu? Ya, huruf jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada huruf apa saja? Baca. Iya. Anak-anak Pajaguru, karena itu penjaguru antum. Oh begitu, oke. Balandata, anak-anak balandatuka. Oh. Apa anak-anak malakadia cinta merituruga. Oke. Padahal tahu malakadia cinta merituruga. Oh, oke. Kaganga kita tahu. Iya tahu. Oke. Jadi kita bisa Ji menulis aksara Lontara begitu. Cara deh, ya tahu lah, cocok Ki, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya, Dembaji libur kayaknya. Iya, terima kasih. Iya. Kita ada juru bahasa aku di sini. Iya, cocok Ki. Jadi kita tahu juga aksara Lontara. Jamik pale. Anak ini, anak modern.
Tidak pernah belajar. Begitu. Iya. Bahasa lontaraku. Begitu. Oke. Terima kasih ya Bang Umar. Iya. Kita juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Bicara tentang aksara lontara. Aksara lontara saat ini memang di masyarakat Bugis juga Makassar itu sangat penting ya. Kalau biasa kita lihat sekarang itu jalan raya papan bicara yang ada di jalan raya itu, sahabat budaya, kita bisa melihat sudah ada tulisannya jalannya, umpamanya jalan Amanagapa itu sudah ada tulisan lontaranya juga di situ, atau jalan-jalan apalah yang ada beberapa yang juga tertulis lah. Kita coba ke Opa Is. Assalamualaikum Opa Is. Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Selamat semua. pagi Opa Is. Ya pagi. Opa Is, kalau Opa Is sendiri lihat aksara lontara saat ini sudah di mana saja yang ada atau Ya, belajar saya Jiki? senang sekali dengan budaya yang dari Makassar, khususnya kota kita, Iya. tercinta Makassar, itu beberapa jalan sudah pakai bahasa lontara. Iya, Tapi betul. yang sialnya itu, saya dulu waktu sekolah tidak terlalu perhatikan dan tidak serius untuk belajar lontara. Jadi kadang saya tidak tahu artinya kalau saya baca, tapi maksudnya itu jalan, karena jalan itu saya sudah tahu misalnya Macini Sombala. Oh berarti ini bahasanya itu Macini Sombala. Iya. Karena jauh sebelumnya kita sudah tahu ini namanya jalan Macini Sombala. Tapi kita tidak tahu itu hurufnya. Bacanya Macini Sombala. Iya. Ya inilah menjadi penyesalan bagi saya secara pribadi. Kenapa saya dulu tidak serius waktu belajar ke bahasa daerah waktu SD, sampai kita anggap bahwa itu tidak ada gunanya, akan datang ternyata sangat besar gunanya. Iya betul. Iya. Jadi mohon sekarang, karena sekarang sudah zaman milenial, ya tolonglah anak-anak diajar kembali lah. Cukup ini orang tua sudah terlanjur, anak-anak generasi akan datang takutnya nanti semakin hilang. Iya. Ya biar huruf A-nya tidak tahu, atau B, C, D. Ya kan itu ini abjadnya dia langi. Iya. Karena dalam bentuk hurufnya dia kelihatan agak-agak susah juga. Ya mau mirip-mirip sih Arab sih. Iya. Tapi kan kalau disambung-sambung, kalau Arab kan langsung kita tahu. Iya. Batasa. Nah, kalau ini Arab Makassar. Iya. Itu kapan anunya? Nggak tahu lah, sebentar kalau ada yang masuk kayak Pak yang sudah senior kayak ini. Iya. Mungkin ada yang bisa jelaskan, apakah Pak Limpo? Iya. Atau yang di Pampang. Iya. Ada 3 orang yang senior di Pampang. Iya. Bisa menyampaikan, paham salah. Iya. Yang tahu betul karena saya kebanyakan di rumah saya bahasa Bugis bela, karena saya memang orang tua dua-dua Bugis. Sinjai. Iya. Jadi bahasaku lebih banyak di Bugis. Oke. Jadi saya pikir itu tanggapan saya mengenai pagi ini cukup bagus yang dibahas. Iya, makasih Pak. Mengenai budaya dan bahasa kita, supaya tidak lenyap. Iya, betul. Itu tidak lenyap. Iya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Kasih. Dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is, terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Ternyata Opa Is juga memperhatikan bahwa di jalan raya itu juga sudah terdapat ya aksara lontara yang dituliskan di bawah nama jalan itu. Iya. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa. Ya. Bari Basa. Iya. Assalamualaikum Tenten. Waalaikumsalam Pak Abdul Rahim. Iya. Iya, Pak Abdul Rahim, apa yang kita tahu tentang aksara lontara? Pernahkah kita belajar aksara lontara itu sendiri? Aksara lontara ya. Iya. Huruf-hurufnya. Iya, huruf-hurufnya. Kaganga. Iya. Iya, 23 jumlahnya itu dan tene. Lalu? Nah, jadi ya. Iya, silakan Pak. Lalu? Iya. Itu ya jumlahnya kan. Iya. Dulu itu kita waktu belajar bahasa daerah itu bahasa Bugis kan. Iya. Itu huruf-hurufnya ada 23. Mhm. Jadi kan
lagu. Oh begitu. Iya. Nah, ada beginian ini kan lagunya. Iya, nah, dalam bahasa Bugis kan. Iya. Kan disuruh naik kita nyanyi. Waktu saya SMP, tapi dia di Sopeng. Kita Iya. pernah Sopeng di SMP. Itu batu-batu namanya. Jadi itu dijadikan lagu. Nah, jadi lagunya gini. Iya. Jena urufu ogise 23 egana Tingkalingan romatu narielong Dagangan kapabam mampa Jangan rasa jangan sa Yarlawaka Dua putih jumlahnya kan? Iya, iya. Oke. Tapi nggak ada huruf matinya itu di internet. Iya. Nggak ada huruf matinya, huruf itu kagangan ka, pabampa, Iya. kadanandra, kadangansa, ya relawa saha. Begitu. Oke, Gitu. baik. Kita Oke. belajar apa sembilan di jasa. Iya. Menarik banget. Karena kita disuruh juga menghafal nama-nama kerajaan seperti Tombari Goa, Bapak Ajun Rilowo, Datuk Sopeng, Datan Sidi Dendeng, Merat Jari Mandra. Iya. Kan disuruh menghafal kita nama-nama kerajaannya itu. Iya. Oke, baik. Armando Ribone, itu. Iya. Terima kasih informasinya Pak Abdurrahim di Kaltim. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun beliau merantau, tapi masih mengingat juga tentang bagaimana aksara lontara itu juga kita pakai di masyarakat Bugis Makassar begitu. Dan tidak dilupa sahabat budaya. Kita coba ke penelpon berikutnya, Pak Sipong dari Limpo di Pau-Pau Goa. Assalamualaikum Pak Sipong. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sipong? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Sipong. Pau-Pau hujan Pak Sipong saat ini? Tidak. Oke. Artinya sementara ini. Sementara hujan. Tidak hujan dulu. Sementara tidak hujan. Mungkin sebentar. Iya, karena kita bicara jadi hujannya berhenti. Iya. Kalau jadi kendaraan. Oke, baik Pak Sipong Deng Limpo. Kalau bicara Cukup tentang Limpo saja. Deng Limpo, oke. Deng Limpo kalau bicara tentang aksara lontara, pastinya orang dulu itu tahu aksara lontara ini. Dan apakah dulu juga di Surki menghafal sampai sekarang? Kalau masalah ini, saya 30 tahun mengajar bahasa daerah di sekolah. Oke. Di Maros 20 tahun, di Makassar 10 tahun. Oh iya, oke. Iya. Ya, jadi itu aksara lontara. Kalau aslinya itu dari Goa, Iya. penciptanya Dempamate. Ya itu. Kita jumlahnya itu 19. Iya, Jadi kagangna pabamata dana cajanya yarala wasa aha. Oke. Ya, jadi itu kendalanya tuh mengajar. Kan tidak semua kita ajar itu orang Makassar dengan Bugis. Banyak juga dari provinsi lain. Iya, tapi saya mengajar tuntas. Iya. Artinya, kalau Anda tidak tahu baca aksara lontara itu, tidak hafal, itu saya tidak tuntaskan nilaimu. Begitu. Iya. Ya, itu begitu. Nah, sekarang Kota Makassar perlu jempol itu. Iya. Karena misalnya nama jalan Cendrawasih atau Laila atau Andalas atau Badak misalnya, nah itu dia pakai tahu ejaan lontara. Iya. Di samping ada latinnya. Iya. Ya karena kita belajar bahasa daerah itu ada 2 aksara dipakai. Aksara Latin A, B, C sampai Z. Iya. Kemudian aksara lontara Iya. K sampai H. Itu jumlahnya 19. Iya, betul. Jadi alhamdulillah orang-orang luar itu artinya non Makassar, non Bugis itu pintar, bisa dia baca karena itu persyaratannya saya. Jadi memang budaya kita Bugis Makassar itu luar biasa. Karena kita punya aksara tersendiri. Betul. Selain dari Latin kan umum. Bahasa Indonesia, bahasa Makassar bisa tulis. Ya, kalau bahasa lontara itu khusus memang bahasa Makassar.
Hanya bedanya Latin itu dengan Lontara ada huruf matinya kalau Latin. Iya. Misalnya tanpa. Iya. Ada N-nya. Kalau tulisannya itu dalam bahasa Makassar apa. Jadi ta saja dengan pa, apa. Oh iya. Itu tanpa bacaan. Jadi harus memang kita harus memang tahu bahasa Makassar, pintar artinya dari kata-katanya itu. Iya. Dan itu kita mengajar dalam bahasa daerah itu tidak mudah. Iya. Ya bukan hanya saja makan itu artinya apa, ngandre. Bukan hanya itu yang kita ajarkan. Tapi ada beberapa sub ilmunya itu. Misalnya linguistik bahasa daerah. Iya. Itu linguistik bahasa daerah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa daerah. Ada juga morfologinya. Morfologinya itu apa namanya, membuat kata. Morfologis. Iya. Ya. Jadi jadi memang orang anggap mudah jadi biasa. Kalau satu faktor yang diajarkan, misalnya arti kata, misalnya ya seperti kita tadi pergi, kan bahasa Makassarnya lampa. Iya. Ya, lampa itu mudah gitu yang begitu. Yang sulit itu pembentukan katanya. Kalimat begitu Pak ya? Dalam Ya satu kalimat. Ya itu kalau morfologi itu mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata. Bentuk kata, misalnya lampa. Iya. Lampa itu kan pergi. Nah, kata dasarnya lampa. Jadi harus pakai awalan a. Ya, jadi hanya bagusnya itu karena bisa pakai akhiran, bisa pakai awalan. Dan sisipannya itu memang cocok sekali, maksudnya tepat. Jadi teorinya untuk mencari sisipan, misalnya simombala. Iya. Simombala itu kata dasarnya sombala. Ya. Jadi kita ambil huruf 2, 3. Misalnya si, mom, ya si. Si mom, berarti dia kata dasar kata imbuhannya itu atau imbuhannya atau morfologinya itu im. Jadi kita cari di kata misalnya si mombal, kita yang masuk imbuhan itu adalah 2, 3. Jadi im. Jadi kalau kita ditanya sombala itu sisipannya apa? Im. Oh im, oke. Ya itu susah. Jadi saya bisa mengajar itu. Iya. Jadi cuma dasar saya juga kan. Saya lucunya itu Dentene ini. Iya Dentene betul. Iya. Saya itu waktu sekolah Dentene. Iya. Pertama itu di SMP itu saya sekolah teknik di Jalan Bandang. Sekolah teknologi, kemudian kedua masuk di STM lagi. Itu jurusannya tidak sama. Oh iya. Ada bangunan kapal di ST, kemudian di STM saya masih ambil mesin produksi. Kemudian saya kuliah ambil otomotif. Ya di situ saya jadi guru. Tapi saya sampai di lapangan, saya tidak ajarkan apa yang saya pelajari di kampus. Oh iya. Disuruh kan mengajar bahasa daerah. Ya lain ya jurusan kayaknya Pak ya. Ya banyak. Terus saya disuruh mengajar bahasa daerah, pada dasar saya ini kurang. Jadi terpaksa saya kuliah kembali, ambil sastra daerah di UNIM. Ya, jadi jurusan ini. Jurusannya Bapak ya, Lontara ya. Mudah-mudahan apa yang di judul atau tema hari ini itu bisa memotivasi kita orang tua khususnya. Karena kalau orang tua itu tidak mengajar anaknya susah. Iya, ya, betul. Itu kan bahasa daerah sekarang kita Bugis Makassar itu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu. Ya, jadi bagaimana suku-suku lain itu harus tuntas juga. Betul, iya. Iya, jadi saya kira itu. Jadi mudah-mudahan diangkatnya tema ini itu bisa kita termotivasi untuk mempelajari bahasa daerah. Ya, bahkan itu Unhas pernah memprogramkan itu menciptakan guru bahasa daerah. Artinya memang khusus bahasa daerah diajari dan lainnya, kemudian bisa jadi guru. Saya tapi di UNIM sekarang, apakah ada pelajaran bahasa daerah khusus atau tidak? Kalau dulu ada. Iya. Ada, Jadi Pak, cocok tadi juga Pak siapa nih? Pak Opais.
bahwa itu bahasa daerah kita harus pelajari juga supaya tidak terjadi kepunahan. Karena menurut pakar Prof dulu itu almarhum itu Ibu Sugira, Profesor Dr. Sugira, bahwa itu bahasa daerah itu setiap harinya pasti ada yang hilang. Seluruh bahasa daerah di dunia. Kita saja ini puluhan di Indonesia. Jadi kalau 1 dikali 20 kan, jadi kalau tiap 1 bulan bisa pula kita punya bahasa daerah. Jadi adanya RRI kita berterima kasih kepada media ini. Ya, karena dia masih ada perhatian tahu untuk bahasa daerahnya. Sekali saja Diko. Iya, terima kasih Den Limpo. Iya, makasih banyak. Iya, saya Iya, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara memang tentang aksara lontara, inilah salah satu juga yang dipakai oleh pemerintah kita, yaitu Lontara atau aplikasi Lontara yang bisa diakses. Diunduh dulu sahabat budaya, diunduh dan bisa diakses oleh kita semua untuk memudahkan bagi sahabat budaya yang ingin mengurus KTP, KK, akta kelahiran yang lebih mudah dan juga cepat. Dan kita kaitkan dengan aksara lontara kita juga yang saat ini memang ya kalau dibilang ya masih dipelajari oleh anak-anak sekolah begitu tingkat SD. Dan ini namanya muatan lokal begitu. Dan kalau bicara tentang perkembangannya saat ini memang alhamdulillah pemerintah kita sudah punya perhatian untuk memberitahukan kepada kita bahwa ya aksara lontara itu penting dan perlu untuk kita ketahui begitu. Iya, saya coba terima penelpon berikutnya. Kayaknya malas Kak terima teleponnya. Dia terlambat Ki bergabung, kayak masih dalam selimut Ki, tapi alhamdulillah dia monitor ya. Ya, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat. Aduh ya Allah. Para pendengar yang berbahagia di mana berada. Maaf ya, ini bukan acara nuansa fajar atau dialog agama Islam, maaf. Kita di acara Bari Basa. Iya, tabe di. Tabe. Iya. Tabe sekali kayak ini. Kita bicara tentang aksara lontara. Bukan kita mau ceramah dialog agama Islam atau nuansa fajar pagi hari ini. Saya tidak mau ceramah. Cuman mau ceramah saya kan cuma bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tabe di. Iya, tabe di. Tabe. Kaum muslimin muslimat dan yang berbahagia itu sudah mencerminkan bahwa itu ceramah. Tabe. Ya. Belum tentu juga kan yang mendengar kan muslim juga, ada muslim juga. Cocok, tapi itu selalu pakai ustaz Kak kalau buka dia punya acara pada saat. Saya pertanyakan ini, kenapa alergi sekali saya bilang muslim dan muslimat Kak? Tidak alergi Ji, tapi kayaknya agak ganjil di telingaku kalau mau ceramah di Bari Basa. Ini mau bahas aksara lontara atau mau baku gea ini? Tidak mau jawab baku gea. Saya bertanya aksara lontara sama kita. Kita pelajari dia salah aksara lontara. Kan orang Bugis gitu. Sebenarnya saya orang Jawa. Coba kasih lihat dulu KTP-nya. Nanti dia bilang gitu orang tua tato nenek dato tato bilang begini. Kenapa itu sangkal sukuna? Kenapa itu menyangkal sukunya? Coba mikir. Halo John. Ini terlalu banyak dosanya menyangkal suku, jaringannya jelek. Itu kalau menyangkal suku orang. Kalau orang umum itu tanpa melihat KTP saja dan bilang oh ini orang Jawa tahu. Ikan nama samaran. Dia cuma dengar nama saya. Nah itu nama samaranmu. Ya bisa saja. Ini cocok Kak bukan nama aslimu itu masih mau oke. Saya itu gara-gara pintar bahasa Bugis dulu. Ujiale. Bahasa Inggris saya dapat A waktu kuliah. Apa hubungannya? Dosen saya orang Sopeng. Tunggu, apa hubungannya Inggris dengan bahasa lontara atau bahasa daerah ya? Kan biasanya itu dosen juga ada juga setelah badunya. Oh ini saudara saya ini ya kasihlah. Begitu. Jadi ketika bertemu beliau ya pakai bahasa Bugis. Gitu. Ya terus kenapa? Ya begitulah. Jadi biasa kadang-kadang nama itu bisa membantu. Laten ritata begitu ya. Iya, kalau ritata kan pakai pasti Bugis sekali lah. Cocok Ki. Iya. Kalau
Kenapa kakak tidak mau pakai Namata? Kalau Denten itu apa ya? Tidak sinkron karena satu begini. Ini Tunggu dulu. Aksara Latin Ritata kenapa tidak mau dipakai? Namanya bagus ya? Ya, bagus, tapi berat itu nama. Oh, berat. Jadi Iya, berat. dipotong kambing berapa banyak, kerbau berapa banyak atau sapi? Bukan lagi kambing. Unta. Unta? Iya. Hebatnya, ada unta di Indonesia? Ada diimpor. Oh, diimpor. Bahaya nih kalau dia bicara dengan saya. Aduh. Terus? Itu. Jadi ini kan juga diaplikasikan, ada aplikasi Saya namanya. dulu itu, zaman saya itu bahasa daerah mulai dari SD sampai SMA dipelajari dulu itu. Terus? Iya. Ya sampai sekarang masih berbekas lah. Kalau cuma abjadnya itu kagangan ka paba mampat ada nandra cadanya ca ya ralawa saha. Kalau aksara untuk orang Makassar kan tidak cuma 3, tidak pakai cuma kaganga, ya kan? Pabama, tadana. Kalau kita kan ada 4, anunya situ kagangan ka, itu ada situ pabama 4, ada nandra, cadanya ca. Jadi ada 23 lah. Oh, 23. Aksara Makassar itu kan sekitar 18 19 ya. Iya, itu. Iya. Itu anunya, jadi lengkap lah anunya kalau angkanya kan. Iya. Kalau kita tulis dalam bahasa Inggris cuma huruf A-nya baru dikasih anu di atasnya. Iya. Baru itu angkanya jadi cuma 2 huruf kan. Iya. Begitu. Iya. Jadi tapi kalau anak sekarang, masa dulu yang waktu masih SMP itu saya biasa disuruh menulis surat. Kan dulu kalau surat itu misalnya ke Jambi, itu pakai teralontara. Iya. Jadi saya biasa disuruh tulis itu. Iya. Naletu natarima surat pasul lewat akaleku. Ada menunya. Iya. Misalnya anak darana atau saudaranya tuh. Sapoknya, sapu sisanya, sapunya. Iya. Itu kan pakai bahasaan. Jadi ada juga datang di sana sudah baca, oh begini ini. Jadi kita memang dulu orang apalagi orang ya kayak Pak Marsuki itu kan orang dulu. Kenapa tahu bawa Pak Marsuki dan tidak bawa Jinamata? Dia cuma kayak orang dulu. Oh, dia orang dulu. Iya, saya kira orang sekarang. Pak Hamzah juga orang dulu. Iya, orang dulu itu. Sudah metik juga. Metik? Maksudnya? Tidak gini kan. Bukan saya yang bilang, Jono. Ya, Jono yang bilang. Oke, lanjut. Kalau ya begitu, kalau orang dulu kita pelajari itu bahasa Betawi ya kita. Sekarang nggak tahu. Walaupun di kota banyak memakai ada nama jalan, baru ada nama aksara lengkap juga di bawah. Saya kira jalan bisa baca. Apalagi anak-anak sekarang. Iya. Yang justru sekarang mungkin pemerintah yang perlu bukan sekarang hanya di jalan, itu di toko-toko tuh seharusnya juga dikasih begitu. Tapi yang saya lihat sekarang, jangan sampai bergeser itu nama toko itu pakai bahasa asing. Iya, betul. Ada tulisan itu juga bahasa anunya di bawah. Iya. Kalau kita memang betul-betul mau melestarikan di bahasa Lontra, kenapa tidak semua toko-toko itu dianjurkan seperti itu? Ya kan? Yang hanya cuma jalannya. Tapi toko-toko coba kita jalan di Sulawesi itu. Iya. Pakai bahasa semua, pakai huruf kanji apa sebang itu. Iya kan? Iya. Kenapa tidak dianjurkan bagi semua toko-toko itu? Misalnya siapa saja harus pakai bahasa di atasnya pakai bahasa Indonesia. Di bawahnya pakai bahasa Lontra. Iya, bisa kan pemerintah kota seperti itu? Iya. Kalau di jalan-jalan kan biasalah, nama jalan biasalah, ya kan? Tapi kota-kota jangan sampai nanti kita ini Lontra tidak bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Iya. Itu kita khawatirkan.
Iya. Jangan cuma nama-nama, mungkin nama-nama tokoh lah. Oke. Ya kan? Oke. Itu Tapi lebih melestarikan. Oke. Sekarang juga ada aplikasi yang namanya aplikasi Lontara, John. Yang dibikin untuk kita bisa menggunakan aplikasi tersebut memudahkan untuk pengurusan KTP, KK maupun akte kelahiran. Iya, tapi pertanyaannya apakah semua orang itu bisa? Ya, bisa lah. Masa Karena dengan aksara Lontara itu sendiri. Kan di situ. Iya. Seharusnya mungkin ke depannya ada semacam Apa? lomba penulisan cerita pakai bahasa daerah. Oh, maunya seperti itu. Ini baru aplikasi tahu. Kalau yang itu kayaknya sudah sering dilakukan juga lah, John. Ini untuk bisa memotivasi lah. Ya kan bisa motivasi generasi muda untuk mempelajari yang namanya aksara Lontara. Iya. Kan memang sekarang itu seperti saya tidak yakin bahasa daerah akan hilang. Selama masih ada rumpulnya di kampung. Itu tidak akan hilang. Apa? Ulang. Satu kali saja diulang. Tidak ada itu kita bilang tadi. Masih ada akar rumputnya di kampung. Oh, akar rumput. Ada orang tua dulu maksudnya di kampung. Tapi memang susah sekarang. Anak baru belajar bicara anaknya, dia pakai bahasa Indonesia semua. Dia tidak pakai bahasa Indonesia. Iya. Dia tidak pakai bahasa Indonesia kan. Jadi itu memang apalagi di kota lama-lama itu sudah hilang. Iya, karena mungkin malu lah pakai bahasa Bugis, malu lah pakai bahasa Makassar misalnya, ya kan seperti itu. Ada dulu satu pejabat di Makassar, itu kalau dia ke kampung, dia marah kalau diajak bicara nanti pakai bahasa Indonesia. Tapi memang orang dulu tidak ada bisa bahasa Indonesia, dia hanya tahu bahasa daerah. Iya, tidak semua. Coba tanya nenek tak bisa di bahasa daerah, bahasa Indonesia. Bagaimana aku tanya nenekku sudah meninggal? Kak dulu maksudnya, dulu enggak bisa pasti bahasa Indonesia, pasti bahasa Ugi. Jangan kan nenekku bukan bahasa Portugis bisa. Tapi bahasa Indonesia dia belum bisa mengerti kan, biasa kalau kita berbahasa. Dia mengerti. Apa mau bilang nak? Mengganggu-nganggu. Anggu-anggunya. Itu anggu-anggu adalah bahasa tubuh yang dia ungkapkan bahwa tidak mengerti karena apa kita bicara. Iya makanya. Iya, mereka orang tadi memang sekolah saja tidak, ya kan? Jadi televisi saja tidak ada. Biasa kalau ada televisi dulu satu televisi satu kampung, ya kan? Mungkin paling yang kaya lah yang punya. Iya. Itu kalau pergi nonton itu kalau mengemis. Apalagi musim hujan itu. Iya. Apalagi ada bola begitu ya. Yang punya televisi itu cepat tutup pintunya. Iya. Nggak mau diganggu. Mereka kalau Jono yang datang sudah badan besar, tinggi lagi. Pasti penuh rumahku. Pasti orang itu dulu seperti Pak Haji Masuk pernah mengalami ini. Kecuali kalau lihat. Iya. Mengalami itu. Jadi saya kira mungkin perlu ada memang apakah program anunya jamnya ditambah, ya kan seperti itu. Bisa juga nantinya kalau untuk muatan lokalnya supaya cari kerja minimal pintar bahasa Bugis, bisa mengenal aksara Lontara. Itu nanti perusahaan-perusahaan kan. Ya, seperti itu supaya lebih lestari ini bahasa daerah kita ini. Ya sudah Mi. Sudah Mi. Bilangnya oke. Ya mengerti kan karena itu sudah bosan mendengar kita penyiar itu jadi pamit Mi. Nah sudah Mi, berapa menit Mi? Iya, jangan kalau penyiar bilang oke masih lanjut. Iya, sudah Mi. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita harus cukupkan dulu dari bahasa sesi pertama. Nanti kita akan ketemu di sesi kedua. Jangan kemana-mana dan jangan lupa juga kembali menelpon kami. Kita bicara tentang aksara Lontara dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Ternyata aksara Lontara itu juga ada namanya Lontara. Jangan-jangan ada juga namanya Lontara Bilang. Nah, Lontara Bilang ini yang mengatur tentang kehidupan masyarakat kita di Sulawesi Selatan, terutama di suku Bugis Makassar, yang ada yang namanya jangan keluar di hari-hari tertentu. Kalau mau pergi menanam, jangan menanam di hari ini. Ada yang berisi